Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris. Video kali ini kita bahas tentang bagaimana membuat mawar kita tidak mati. Mawar kita tetap kuat di musim hujan, musim panas itu tetap aman. Jadi kadang kita kalau beli mawar itu berbunga 1 kali, 2 kali mati. Bahkan setelah bunganya rontok dari penjualnya, pas di rumah mati. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi ada beberapa alasan kenapa pohon mawar kita mati. Yang pertama, Bun, jadi harus diperhatikan ya. Yang pertama, penyebab mawar kita mati. Ini khusus mawar kita di rumah. Yang pertama, di sekeliling media tanam. Nah, di sini, Bun. Nah, di sekeliling media tanam di sini kalau ada rumput seperti ini dicabut, jangan dibiarkan karena ini bisa jadi penghambat akar mawar. Jadi akar mawarnya itu tidak normal dan tidak leluasa untuk memperbanyak akar-akar halusnya. Jadi harus dibuangin ya. Kesimpulannya, rumput-rumput yang ada di media tanam itu harus dibuangin supaya akar mawar itu bebas bergerak karena ini pengganggu. Semuanya rumput-rumputnya dibersihin. Itu alasan mawar kita sering mati karena mungkin ada rumput di area sekeliling media tanam dibiarkan, itu bisa jadi mawar kita mati. Yang pertama. Yang kedua, tidak disemprot dengan obat pengusir hama seperti kurakon. Jadi kurakon itu supaya hama-hama yang ada di pohon mawar kita terusir. Jadi nggak ada hama daun, nggak ada hama batang, nggak ada hama jamur, itu ada obatnya. Obatnya saya sebutkan. Yang pertama kurakon, itu yang paling penting. Obat kurakon atau abasel. Cara pakainya 10 tetes kurakon campur air 1 liter diaduk, terus disemprot ke semua bagian pohon mawar seminggu sekali. Jadi aman ya, enggak terlalu sering, seminggu sekali atau 10 hari sekali, supaya daun mawar tetap sehat, batang mawar tidak ada yang mengganggu. Nah, itu yang keduanya. Jadi yang ketiganya, media tanam harus disesuaikan dengan suhu cuaca yang ada di daerah kita. Jadi media tanamnya jangan terlalu padat dan jangan terlalu cepat kering. Jadi media tanam di dataran rendah. Jadi ini khusus ya, khusus untuk pecinta mawar dataran rendah yang cuacanya sangat panas banget. Seperti saya di sini, Bogor ya, Bogor. Saya di daerah Bogor, media tanamnya menggunakan tanah 30%, sekam mentah 40%, daun bambu 20%. Nah, kalau mau ditambah dengan kohe kambing bisa 10%. Kohe kambing mau yang bubuk atau yang asli dari kandang kambing itu bisa, Bun. Boleh, bagus, diaduk, langsung dimasukkan pot, langsung ditanam pohon mawarnya. Mau pohon mawar yang induk, yang kecil atau yang dewasa bisa aman kalau media tanamnya itu. Jadi tadi tanahnya 30%, sekam mentahnya 40%, daun bambunya 30%, sama kohe kambingnya 10%. Diaduk semua, dimasukkan pot, langsung ditanam. Nah, itu cara supaya mawar kita aman, hidup, subur, berbunga, bagus, cantik banget. Nah, itu caranya. Jadi kalau enggak seperti itu bisa jadi mati karena media tanamnya jelek. Jadi media tanam biasanya mawar-mawar itu dibelinya itu di daerah Bandung, daerah Cipanas, daerah Cianjur, itu kan daerahnya daerah dingin ya.
Nah, media tanamnya itu biasanya sekam sama kohe aja biasanya. Sedangkan kita misalkan ada di dataran rendah, nah itu berarti wajib diganti media tanam. Nggak apa-apa, ganti aja. Setelah diganti diteduhkan dulu gitu bun. Kalau diteduhkan dulu, nanti setelah keluar tunas langsung kena sinar matahari, nggak apa-apa. Kalau udah diganti media tanamnya, udah diteduhkan, langsung dibawa ke tempat yang panas, itu aman. Jadi media tanam mempengaruhi banget untuk pertumbuhan mawar di rumah kita. Jadi yang ketiga ya. Terus yang keempatnya, penyebab mawar mati itu ketika ada batang yang menghitam bekas pangkas. Nah, kita mangkas nih, mangkas batang. Nah, biasanya mangkas batang itu sering hitam ke bawahnya. Karena mungkin luka, mungkin karena salah motongnya, jadi bekas pangkasnya itu menghitam ke bawah, merambat, akhirnya mati. Jadi cara pangkas itu bun, kalau pengen aman biar enggak menghitam bekas pangkasnya, cara pangkasnya itu di atas daun bun. Di atas daun langsung dipotong. Misalkan gini bun, cara pangkas ya. Ini yang saya pegang, ini kan daun ya. Nah, ini daun. Di mana letak pangkas yang tepat supaya bekas pangkasnya itu aman, tidak menghitam? Jadi di sini bun. Nah, di atas daun, mepet di atas daun dipangkas, dipotong. Misalkan ada bunganya mau dipangkas, nah dipangkasnya itu di atas daun. Bebas daunnya mau daun yang ini atau yang ini atau yang atas ini, boleh, yang penting di atas daun dipangkasnya. Jangan di tengah, jangan. Ini kan termasuknya di tengah ya. Di tengah, kalau ini di bawah daun disebutnya. Nah, kalau di sini di atas daun, mepet, jadi mepet di atas daun, mepet. Nah, di sini berarti dipangkas. Jadi supaya bekas pangkasnya itu tidak menghitam. Itu cara yang keempat, supaya mawar kita tidak mati, tidak gampang mati. Yang kelima bun, yang kelima, apa sih penyebab mawar kita selalu mati kalau beli? Nah, yang kelimanya apa ya, saya lupa, nggak dicatat. Jadi yang kelimanya itu tidak dipangkas bunga yang udah busuk. Nah, itu bahaya banget bun. Misalkan mawar kita baru 1 bulan, atau baru 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau 1 bulan ya, 1 bulan setengah, itu kan masih belajar untuk berbunga. Paling bunganya ada 1 atau 2, atau maksimalnya biasanya kalau umur 1 bulan 2 bulan itu bunganya 3 maksimal biasanya. Nah, terus setelah mekar, biasanya kan setelah beberapa hari mekar itu mawarnya itu layu, kemudian busuk. Nah, kalau dibiarkan mawar busuknya itu, bunga busuknya itu kalau dibiarkan di pohon, biasanya batang mawar tidak mengeluarkan tunas lagi karena ada bunga yang busuk yang masih nempel di pohon. Jadi supaya mawar kita aman, setelah bunga layu itu wajib dipangkas. Cara pangkasnya bebas, mau dipetik bunganya aja boleh, mau diambil sama daun-daunnya boleh. Misalkan ini bunga ya, ini bunga, terus di bawahnya kan ada daun, dihitung daun boleh, 1, 2, berarti dipangkasnya di atas daun yang ketiga, di sini berarti dipangkasnya. Nah, dipotong. Jadi kalau ada bunga yang layu atau bunga yang busuk itu wajib banget bun dipangkas supaya tunas-tunas barunya itu cepat keluar lagi. Nah, kalau udah dipangkas, misalkan bunganya udah dipangkas, langsung kita pupuk menggunakan NPK.
ditabur aja 1 sendok makan kalau mawarnya besar. Kalau mawarnya kecil masih dewasa itu setengah sendok makan ditabur di sini bun, ditabur NPK-nya, penyubur ya, NPK penyubur. Namanya NPK Mutiara 1616. Awas ya, jangan salah, karena kalau salah itu ada NPK yang sama namanya, hampir sama namanya NPK Mutiara, nggak pakai 1616, itu jelek. Saya udah pernah coba soalnya. Yang ada di sini kotor media tanamnya, pertumbuhannya nggak ngaruh. Jadi yang bagus itu NPK Mutiara 1616 yang warnanya biru dan butirannya itu halus. Nah, jadi ada 5 cara perawatan mawar yang harus kita tahu di dataran rendah supaya mawar kita berbunga, bertunas banyak, pertumbuhannya bagus, dan warna bunganya juga cantik bun. Jadi ngaruh banget ya. Terus ada bonus lagi, satu lagi. Tadi kan 5 ya, 5 cara supaya mawar kita bagus. Nah, ada bonusnya satu, ukuran pot ya harus sesuai. Kalau mawar kita masih bibit, oh berarti ukuran potnya ukuran 25 cm. Kalau ukuran dewasa, mawar kita belinya ukuran dewasa. Jadi ukuran dewasa itu 3 cabang. Biasanya udah bawa bunga, tapi 3 cabang semuanya udah bawa bunga, itu namanya ukuran dewasa. Ukuran potnya ukuran 30, 35 atau 40. Terus kalau misalkan kita belinya yang indukan seperti ini, indukan tuh udah gede. Kalau mawar kita udah indukan, ukuran potnya bisa ukuran 40, 45, 50 sama ukuran 60. Jadi ngaruh banget, pertumbuhannya cepat. Terus bunganya besar kalau potnya besar juga gitu bun. Jadi akar mawarnya itu leluasa, bisa healing kemana-mana. Akar mawarnya itu bebas merambat kemana-mana. Otomatis kalau akarnya sehat, pertumbuhannya juga pasti bagus, bunganya juga besar, warnanya juga mantep bun, mantul banget gitu bun. Jadi ngaruh ya ukuran potnya juga. Kita ulang ya, kesimpulannya apa sih penyebab mawar mati, penyebab mawar selalu gagal, selalu mati di dataran rendah. Yang pertama tadi ya, di area media tanam jangan sampai ada rumput yang tumbuh, satu. Yang kedua, obat hama daun dan hama pohon mawar itu obatnya harus punya. Berarti kurakon ya, kurakon. Nah, itu harus punya. Kalau nggak disemprot itu mawarnya bisa-bisa mati karena terserang hama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, bunga mawar yang udah layu, yang udah jelek itu wajib dipangkas. 3. Kalau nggak dipangkas berarti mati, innalillahi. Nah, yang keempat apa ya, saya lupa yang keempatnya harus tepat ya. Pemangkasannya itu, titik pangkasnya itu harus di atas daun supaya batangnya tidak menghitam. Jadi bekas pangkasnya itu aman di atas daun. Kalau pangkasnya sembarangan bisa-bisa batangnya menghitam, bekas pangkasnya menghitam, jadi mati gitu. Jadi bekas pangkasnya harus cara pangkasnya harus diperhatikan di atas daun. Nah, yang kelimanya apa ya? Yang kelima lupa Nah bun, jadi yang kelimanya tadi saya lupa. Yang kelimanya itu media tanamnya harus diperhatikan, harus disesuaikan dengan daerah kita. Mau dicontoh cara saya boleh. Jadi media tanamnya seperti saya juga kan ini untuk membuat video itu di Bogor ya. Media tanamnya sekam mentah 40%, tanah 30%,
daun bambu 30%, kohe kambing 10%, diaduk semua dipakai. Nah, itu 5 cara supaya mawar kita subur, supaya jauh dengan mati. Jadi mati itu kan ada ada asbabnya ya. Kalau perawatannya kurang baik ya pasti mati, tapi kalau bagus ya nggak bakalan, karena kita apik merawatnya. Nah, bonusnya tadi ukuran potnya juga harus sesuai, Bun. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena saya masih belajar untuk membuat video seperti ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa berkembang lagi, bisa merubah lagi kata-katanya supaya lebih gampang dipahami, dan mudah-mudahan semuanya bisa membuat mawarnya subur dan bisa membuat suasana rumah kita menjadi berbunga-bunga. Nah, sekian videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.